Alhamdulillah sore ini kami bersama Kiai Syarbani Hoiro. Beliau ini adalah tokoh agama, tokoh Banua di Kalimantan Selatan, dan saat ini kami berada di salah satu kabupaten ya di Kalimantan Tengah. Jadi agak jauh nih dari Kalimantan Selatan ya. Iya. Ya. Nah, sore ini kita mau mengulik nih terkait peristiwa-peristiwa yang memang lagi tren di Kalsel, namun sudah mulai tenggelam informasi-informasi terkait berita-beritanya kurang tren. Nah, salah satunya yaitu terkait yang lebih dikenal di Kalimantan Selatan itu dengan sebutan Paman Birin, Gubernur Kalimantan Selatan sebelum Haji Muhyiddin saat ini. Nah, ini kan sempat viral dulu ya, bagaimana proses OTT KPK terhadap beliau. Ya, lalu kita meminta tanggapan dia ini, analisis Kiai terkait bagaimana proses OTT KPK terhadap Paman Birin yang kita kenal itu, bagaimana analisis Kiai terhadap proses KPK dan mungkin orang-orang terdekat beliau melihat hal ini. Yang pertama, saya 3 hari yang lalu ya, berita kecil dari Detikcom ya di Jakarta yang judulnya itu jelas ya, bahwa Paman Birin belum tersangka, alat buktinya minim. Jadi artinya bahwa sampai hari ini Paman tidak menjadi tersangka. Kita doakanlah beliau jangan sampai tersangka. Amin. Itu kan. Amin. Itu kan gubernur kita ya. Itu satu. Saya justru mengkritik ya, yang saya dengar selama 10 tahun beliau memimpin daerah Kalimantan Selatan, itu ada sejumlah tokoh aktivis akademisi yang diangkat menjadi staf beliau. Iya, staf yang bukan pegawai, yang kalau staf ahli kan pegawai, itu memang haknya jadi staf. Ini ada orang-orang dari luar direkrut sebagai staf. Yang menurut saya agak sedih, harusnya ketika beliau digosipkan terlibat dalam UTT yang terjadi beberapa, itu sampai hari ini saya nggak pernah dengar tuh mereka bersuara membela gitu ya, menjelaskan ke publik. Ya, menjelaskan kepada publik. Harusnya kan mereka lah di depan. Ya. Bagaimanapun dia orang ya, diangkat bukan pegawai, menemani beliau. Keseharian beliau. Nah, saya mengerti betul ini. Kalau mereka itu maunya enak saja kayaknya. Enak saja begitu Paman sedang dilanda problema, kabur semua nih. Kayak kabur itu. Sunyi senyap. Nah, padahal ya, saya ingat ya ada kejadian yang saya salut lah. Beberapa tahun yang lalu misalnya, ada kejadian teman kita juga ya, Rifki Nizami ya. Oh iya. Yang sekarang jadi anggota DPR, ketika beliau itu dihujat lah banyak pihak ya, karena dianggap menggunakan ijazah palsu gitu ya. Tapi saya selalu ada teman karib beliau, 2 atau 3 saya lupa, dia mengadakan penjelasan pers yang membela. Saya salut ini. Nah, tapi ketika Paman Birin dilanda masalah, ya seolah-olah beliau sendiri. Padahal teman-teman yang direkrut itu kan aktivis-aktivis, sering berdiskusi. Nah, mestinya bisa ikut menjelaskan lah. Paling tidak dari penjelasan itu juga memberikan opini ya, opini publik bahwa ada orang yang mengatakan Paman bersalah, itu ya soal lain lah. Dan sampai hari ini buktinya KPK kan tidak. Berdasar dari sini, ini juga menjadi pelajaran ini, khususnya gubernur yang baru terpilih. Hati-hati nih merekrut staf, jangan sampai dia hanya mau pas enaknya saja gitu kan. Ketika ada masalah kan tidak tahu. Kalau penjelasan KPK artinya belum cukup bukti, artinya ini memang bisa jadi Paman nggak terlibat lah. Bahwa di dalam kantor itu ada bermasalah, itu memang lazim lah ya. Karena orangnya banyak kan ya, kalau istilah hulu sungai, kalau kada sekong nang bersalah gitu kan, bahasa Inggris kada nani nato. Ya, jadi kira-kira untuk kebaikan benua, saya sebenarnya dengan Paman ini saya nggak masuk apa-apa juga ya, nggak ada kepentingan saya dengan beliau. Saya hanya kenal gitu-gitu aja gitu. Tapi kita doakanlah beliau tidak sampai menjadi orang tersangka yang memang
soal gosip itu ya soal lain lah. Yang penting pada hari ini KPK sudah menyatakan alat buktinya belum cukup. Itu Oke. kira-kira. Oke, terima kasih Kiai atas tanggapannya terkait pertanyaan saya tadi. Dan kami juga sebagai orang Bandung Kalimantan Selatan ya berdoa semoga Paman Birin, gubernur yang 10 tahun sudah Memimpin Banua. memimpin Banua, semoga tetap ditabahkan, dikuatkan keluarganya semua dan tetap bisa menjalani dengan baik lah dan terlepas dari sangkaan-sangkaan yang negatif. Ya, Mungkin itu ya, Kiai. sekaligus pelajaran untuk gubernur Nah, baru. sekaligus tadi yang kita garis bawahi juga pelajaran untuk mencari lingkaran di mana nanti gubernur yang akan datang memilih dan memilah staf-stafnya. Nah, ini jangan sampai yang enaknya dia ikut, yang Yang sakitnya dia nggak ada, lari. Tunggang. Itu simbol persahabatan sejati itu. Itu. Oke, itu Kiai, terima kasih. Salam Nusantara. Nusantara. Dari Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum. Gema kebenaran kita kumandangkan. Oke, cuma kebenaran yang kita kumandangkan. Iya. Nah, terima kasih. Akhirul kalam, Allahumma billahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.